杀。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Dewa Suyang nih bos, habis Lord Ling Feng bangkit dari pingsannya, sekarang gantian Dewa Suyang. Tapi kalau Dewa Suyang mah nggak pernah pingsan-pingsan punya guys. Yang ada musuhnya yang dibuat pingsan. Bukan pingsan lagi, meninggoy malah. Nah di part kali ini bakal terungkap siapa saja musuh dan orang-orang yang mencoba menjebak para murid Suyang. Jadi ada orang-orang yang kita kiranya itu baik ternyata aslinya jahat dan banyak pula guys. Sesakti apakah para murid Suyang sekarang? Pasti pada penasaran kan? Hehe. Ini semua bisa terjadi karena jelas Suyang mencari musuh yang memiliki tato di tangannya, karena tato itulah yang menjadi petunjuk sebagai orang yang membantu ketua aliansi Wei Tiantao dalam menghabisi Pei Lu. Nah, para murid Suyang disebarkan ke seluruh daerah dan mereka bertemu dengan setiap orang yang memiliki tato di tangannya guys. Ada anak kecil, ada yang penjual barang antik, dan satu lagi penjual informasi. Uniknya, mereka bertiga mengaku menjual informasi penting soal murid Tianlan kuno. Ya tentu mencurigakan ya kan, kok mereka bisa tahu kalau kita lagi membutuhkan informasi murid Tianlan kuno yang rahasia. Selicik apakah mereka ini? Gak perlu basa-basi lagi, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 饭食吧。我用得着这钱？你怎么知道他会来这儿？ Sementara itu, Lo Xian dan Tong Mei yang sedang asyik minum anggur. Mereka membicarakan para murid lain, yaitu San Yang dan kawan-kawannya yang sedang sibuk mencari informasi. Nah di sini cara Lo Xian berbeda guys. Kalau menurut dia, informasi dari seorang pencuri lah yang paling akurat. Secara kan kita tahu dia itu mantan pencuri yang handal. Dan mereka berdua sudah menangkap total 4 pencuri. Ada 2 yang mencoba menyerang diam-diam pun langsung disambar petir oleh Lo Xian sampai meninggoy di tempat. Yang ketiga mengaku tidak tahu apapun soal Tianlan kuno. Dia juga disambar sampai hangus badannya guys. Pasti bau nyengat tuh badannya tuh. Sisa yang terakhir ini nih, dia memiliki tanda di tangan kanannya. Nah ini dia. Awalnya mereka berempat berniat menjebak Lo Xian dan Tong Mei. Malah sebaliknya mereka lah yang tertangkap dan sekarang seperti inilah kondisinya. Si pencuri sambil ketakutan, dia menyembunyikan tato di tangannya. Dirinya mengatakan yang dia tahu murid Tianlan kuno sudah meninggal semua. Dia pun melancarkan serangan diam-diam dan duar. Berhasil Lo Xian tangkap. Sempat dia melihat di tangannya ada tato. Merasa terancam, sang pencuri meledakkan tangannya dan kabur dari sana. Tapi sayangnya mereka ketemu sama musuh yang salah. Langsung diserang oleh Tong Mei sampai sekarat. Dia sempat-sempatnya menggunakan harta teleportasi untuk kabur. Tetapi tubuhnya disambar petir sampai jadi abu guys. Hehe. Kejadian ini membuat Lo Xian dan Tong Mei berpikir, pasti para murid lain juga sudah terjebak oleh tipu muslihat kelompok ini. Sementara itu di rumah lelang, San Yang sibuk bertarung melawan penjual barang antik. Dibantu oleh Man Yi, si musuh tidak berkutik sama sekali. Dipantalkan berkali-kali sampai lemas pula. Belum selesai, harta senjata digunakan untuk menyerang. San Yang counter sampai membalikan senjata itu. Tetapi penjual barang harta ini memang tidak bisa diremehkan guys. Karena dia memiliki banyak harta. Tetapi sayang sekali, San Yang sudah ada di belakangnya menusuk dia sampai meninggoy. Semua hartanya pun langsung dia simpan untuk leluhurnya Suyang nanti. 老祖肯定会喜欢。把这些给老祖，还是用你的命来抵。 Tapi dia mendapatkan bulatan biru yang bisa membuka jalur teleportasi. Ini sama dengan musuh yang tadi Lo Xian habisi.
Dan sekarang kita tahu tato yang ada di tangan mereka itu bernama Hantu Kepala 6. Kalian ingat kan? Hantu Kepala 6 ini merupakan salah satu kelompok yang membentuk alam ke-9 ini guys. Dan biasanya orang-orang yang memiliki tato ini berasal dari kamar dagang Chang'e. Jadi pastinya jalur teleportasi ini menuju ke kamar dagang Chang'e ini. Akhirnya mendapatkan informasi penting. Sementara itu di kereta kuda, Kang Chu dan Hui Xin yang terus menyerang sang penjual informasi tanpa henti. Dia terus mencoba kabur dan membuka portal teleportasi. Tentu tidak dibiarkan guys. Dengan kekuatan Kang Chu, dia bisa menghentikan pergerakan dari sang penipu. Sungguh bodoh penipu ini mau menipu Kang Chu yang pandai nipu. Sedari awal Kang Chu dan Hui Xin sudah tahu kalau ini semua hanyalah jebakan. Mereka berdua pun masuk ke dalam jalur teleportasi. Di tempatnya Ting Feng dan lainnya juga sama guys. Si anak kecil dilumpuhkan tanpa sempat ditanya sedikit pun informasi. Dan ternyata dia bukan anak kecil, melainkan seorang nenek-nenek yang menyamar guys. Waduh. Mereka pun menemukan harta bulatan teleportasi dan langsung membukanya. Di sisi lain, Lo Xian dan Tong Mei sampai ke suatu tempat yang bernama Gua Klan Yi. Dan tidak lama dari itu, muncul juga San Yang dan yang lainnya guys. Wah, sudah lengkap nih para muridnya Su Yang. Tetapi Mimin curiga ini malah jebakan. Sengaja mengirimkan orang-orang lemah dan membiarkan para murid Su Yang mengalahkannya lalu masuk ke tempat ini. Kita lihat saja nanti. Segera harta bulatan teleportasi berkumpul, membentuk bintang yang mirip dengan tato hantu kepala 6. Tetapi masih kurang 2 guys dan keluar. Tiba-tiba dari atas muncullah 2 bulatan lainnya. Yang ternyata itu adalah ulahnya Su Yang. Su Yang datang-datang memuji para muridnya guys, kerja bagus. Nah ternyata ketika ke-6 bulatan itu dikumpulkan memunculkan sebuah peta rahasia, di mana peta rahasia itu menyebarkan lokasi kamar dagang Chang'e. Katanya kamar dagang Chang'e suka berpindah-pindah dan susah ditemukan. Makanya mereka menggunakan harta bulatan biru ini untuk berkomunikasi. Tetapi sayangnya bertemu dengan Tianlan yang sangat mahir mencari musuh. Su Yang pun menunjuk ke sebuah tempat yang bernama Kota Gurun. Dan mereka akan memulai menyerang markas pertama kamar dagang Chang'e di sana guys. Mulai juga nih perangnya nih, hehe. 杀，不过碰上天蓝， Di sisi lain, tepatnya di tempat tambang Kota Gurun, banyak sekali orang yang menjadi budak dan dipaksa sedemikian rupa. Kakek-kakek pun jadi budak guys, kasihan sekali. Di sini para budak disuruh mengambil emas, menyulingnya bahkan lalu dipindahkan. Yang dimana itu sangat berat bagi orang lemah. Bahkan anak kecil pun dijadikan budak, disiksa kalau dia tidak bisa bekerja keras. Kasihan sekali. Sampai akhirnya muncullah malaikat penyelamat yaitu Su Yang. Nah lo, kemunculan Su Yang membuat mereka panik. Formasi pelindung pun dihancurkan seketika. Semua musuh dihancurkan tubuhnya tanpa perlu disentuh. Udah kayak mecahin balon aja nih guys. Semua musuh sudah dibantai habis. Dari sini mereka juga jadi tahu selama ini kamar dagang Chang'e sudah memperbudak rakyat. Sebuah dosa besar yang harus dibalaskan. Para warga yang terbebas pun akhirnya merasa senang dan bersyukur. Terus bersujud sambil mengucapkan terima kasih kepada Su Yang. Su Yang dan para muridnya pun pergi dari sana guys. Mereka bakal menghancurkan markas kamar dagang Chang'e selanjutnya. Mantap. Su Yang bakal menelusuri seluruh markas kamar dagang Chang'e bersama dengan para muridnya. Udah lama nih ya guys, kita tidak melihat Lord kita 章鱼商会奴役百姓， berpetualang bersama dengan para murid yang enggak. Nah, maka dari itu, langsung saja nih. Kita lihat di spoiler part 201 Lian Qishuangyan di hari Sabtu apa yang terjadi.
Nanti Suyang dan para muridnya sampai ke markas lain. Markas lain tuh sama aja guys, penuh dengan kejahatan, perbudakan dan lain-lainnya. Nanti juga Lord kita Suyang bakal bertemu dengan bos dari markas di sana yang mukanya itu mirip dengan tikus. Sehingga terjadilah pertarungan seru antara para murid Tianlan melawan mereka. Nah, tetapi guys, di atas pemimpin markas masih ada lagi pemimpin yang tertinggi. Si pemimpin tertinggi berpesan agar rahasia murid Tianlan kuno tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Dan duar, Cao Feng muncul penuh dengan rasa kesal dan burung phoenix hitamnya. Hehe, seru nih guys. Inilah yang kita tunggu-tunggu. So, selesai dulu untuk part 200 Lin Shishuangyan. Kita bakal update lagi di minggu depan, hari Selasa dan Sabtu ya guys. Satu hal yang pasti kalian sudah pasti tahu lah, cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.